Selamat siang, yang terhormat Bapak M. Ardan, SKM MKes. Perkenalkan, saya Jason Christian Kinser yang akan mempresentasikan tentang studi kasus identifikasi risiko apa saja yang muncul dari kasus tersebut, klinis, administrasi, hukum, bencana IT. Next. Adapun outline-nya. Pertama, latar belakang, isi studi kasus. Yang kedua, apa itu konsep dasar ransomware. Yang ketiga, dampak langsung serangan dari ransomware di RS. Yang keempat, ada identifikasi risiko IT. Yang kelima, ada penyebab terjadinya serangan. Yang keenam, ada strategi penanganan ransomware. Yang ketujuh, ada strategi pencegahan ransomware. Yang kedelapan, ada evaluasi, monitoring, dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Next. Studi kasusnya, sebuah RSTPB mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Next. Apa itu konsep dasar ransomware? Di sini ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data atau sistem komputer korban lalu meminta tebusan ransom agar akses dapat dipulihkan. Next. Dampak langsung serangan dari ransomware DRS. Yang pertama, ada pendaftaran pasien berhenti. Yang kedua, ada penundaan pelayanan medis. Yang ketiga, ada data pasien berisiko hilang atau tercuri. Yang keempat, ada kerugian finansial akibat downtime. Dan yang terakhir, ada reputasi rumah sakit menurun. Next. Identifikasi risiko IT. Di sini ada kehilangan data pasien. Kedua, ada gangguan layanan IT. Yang ketiga, ada gangguan keamanan dan privasi. Yang keempat, ada kerusakan perangkat dan sistem. Yang kelima, ada downtime operasional. Yang kelima, ada risiko reputasi. Yang keenam, ada biaya pemulihan tinggi. Dan yang terakhir, ada ancaman serangan lanjutan. Next. Penyebab terjadinya serangan. Yang pertama, ada keamanan sistem yang lemah. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran staf atau human error. Yang ketiga, tidak adanya backup data yang memadai. Yang keempat, ada akses jaringan yang tidak aman. Yang kelima, kurangnya monitoring dan deteksi dini. Yang keenam, ada ketergantungan penuh pada sistem digital. Yang terakhir, ada targeting sektor kesehatan. Next. Di sini ada strategi penanganan ransomware. Pertama, ada penguatan sistem keamanan. Yang kedua, gunakan teknologi terbaru seperti enkripsi, IDS, IPS, dan solusi anti malware untuk mencegah serangan. Yang ketiga adalah penilaian dan perbaikan kerentanan. Yang keempat, lakukan penilaian keamanan secara rutin dan perbaikan setelah keamanan sistem. Yang kelima, pengelolaan akses data. Dan yang terakhir ada terapan kebijakan akses ketat dengan prinsip less privilege dan autentikasi multifaktor. Next. Baik, di sini ada strategi pencegahan ransomware. Yang pertama, keamanan akses dan akun. Yang kedua, patch dan update sistem. Yang ketiga, backup dan pemulihan. Yang keempat, pengamanan jaringan. Yang kelima, ada endpoint dan server protection. Dan yang keenam, email dan web filtering. Yang ketujuh, monitoring dan logging. Yang ke-8 ada incident response dan recovery plan. Yang ke-9 ada manajemen aset dan vulnerability. Dan yang terakhir ada koordinasi dan awareness. Next. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi IT, incident analisis, serangan, downtime, dan kerentanan sistem. Keamanan, kebijakan cyber, user privilege, enkripsi, backup dan recovery, backup harian, DRV cepat, SDM, pemahaman staf dan kesiapan tim respons. Selanjutnya ada monitoring IT, keamanan sistem, CM, audit log, deteksi login ilegal, infrastruktur, monitoring server, jaringan aplikasi, backup, cek harian, uji restore rutin, kepatuhan, audit standar keamanan, dan regulasi. Dan terakhir ada SDM, simulasi, visi, evaluasi, pelatihan. Next. Baik, di sini sudah sampai kesimpulan.
dan rekomendasi. Serangan ransomware di rumah sakit dapat menyebabkan lumpuhnya layanan hingga kehilangannya data, kerugian finansial dan turunnya reputasi, sehingga perlu penanganan dengan sistem keamanan kuat, backup rutin, monitoring serta peningkatan kesadaran staf. Next. Adanya juga perkuatan keamanan IT, terapkan manajemen akses dan update rutin, lakukan backup dan pemulihan, tingkatkan awareness dan pelatihan staf, monitoring dan evaluasi keamanan secara berkala, dan yang terakhir siapkan insiden response plan dan koordinasi antara unit. Next. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.